Nah, sekarang coba kita lihat ya, dari tadi kan cerita di masa depan kayak apa, kemudian tantangan juga gimana. Nah, sebenarnya di Unpar sendiri kan jurusan kita adalah jurusan atau program studi sarjana teknik mekatronika gitu kan. Nah, sebelum kita bahas nih tentang perkembangan teknologi, kemudian di Mekatron tuh belajar apa aja, mungkin kita mesti kenalan dulu ya dengan keilmuan mekatronika. Karena mungkin agak asing, beberapa tahun belakangan memang sudah mulai banyak artikel tentang mekatronika gitu ya. Ada yang ngertinya cuman mekatronik paling robot gitu kan. Ya padahal kan nggak cuma tentang robot ya. Ya itu. Betul, nah, coba misalnya dengan bahasa yang sederhana, Pak. Ya, mekatronika itu sebenarnya kayak apa sih? Itu binatang apa itu mekatronika gitu ya? Pak Niko dulu, Pak. Mekatronik itu apa, Pak? Belajar apa aja? Kalau saya sih mungkin lihat gambar aja ya, bisa di-share screen di sini. Oke, bisa. Boleh Pak, boleh banget Pak. Nah, itu kelihatan kan mekatronika di tengah. Oh, di tengah ya, irisan ya, jadi. Di tengah. Irisan. Jadi kalau kita lihat di kanan pertama itu ada komputernya, ada elektronik sistemnya, ada kontrol sistemnya, ada mekanikal sistemnya. Jadi mekatronika itu campuran dari keempat bidang tadi. Gitu. Jadi bahasa singkatnya seperti itu. Nanti akan ada bagian komputer yang Anda pelajari, ada sistem kontrol yang Anda pelajari, ada elektronik sistem yang Anda pelajari, ada mekanikal sistem yang Anda pelajari juga. Jadilah mekatronika. Iya, makanya tadi kan waktu kita cerita Pak Bagus ngajar apa? Ternyata ngajar mesin, semua yang bergerak ya, semua yang mechanical gitu. Tanya Pak Niko, belajar coding juga tuh, pemrograman ya. Jadi Mekatron itu full ya, belajar semua ya. Nah, dulu Olsen waktu masuk Mekatron, emang tahu Mekatronnya apa gitu? Iya Pak, nah ini jujur Pak ya, pertama kali saya masuk saya pikir cuma colok-colok kabel doang Pak. Oh, colok-colok kabel. Iya. Tapi pas masuk, ternyata lebih kompleks daripada itu Pak. Ternyata ada prosman ya yang ngajar Pak Bagus ya, proses manufaktur. Iya, Pak. Ada gambar teknik, kok harus bisa gambar gitu ya. Oke, nah Pak Bagus gimana Pak Mekatron? Ya, menurut saya di mekatronika itu satu sudah disebutkan oleh Pak Niko tadi. Dari kata mechatronics itu kan gabungan ya, ada mechanicalnya, ada electrical and controlnya, ada informatics, itu gabungan kata-kata itu. Kalau sudah itu ada, berarti lengkap itu ininya, objek itu sebagai mechatronic product. Ya, dan di S1 kita belajar membangun sistem, bukan belajar menggunakan produk mekatronik, bukan penting tuh. Tetapi belajar merancang suatu sistem mekatronik. Merancang itu tahu komponennya apa saja, kemudian bisa menginstall sistem mekatronik. Kemudian bisa merawat atau mengimprove dulu, kurang diimprove lagi. Kalau bisa merawat ya mesin atau peralatan mekatronik. Waktu merancang itu semua aspek dipikirkan. Secara mekanik ya terjadi lendutan nggak, padahal itu presisi nggak boleh. Iya. Kemudian kalau di situ butuh energi listrik atau depan perlu pemanas di ujung sana, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan panas dengan ruangan yang begitu sempit atau alat tempat yang begitu rumit misalnya. Bagaimana kita bisa mengambil data dari lingkungan tempat bekerja secara cepat. Nah, cari tahu sensor apa saja. Kemudian data itu akan diolah untuk menghasilkan keputusan gerakan apa. Itu harus jago programming. Dan di dunia industri, salah satu mesin CNC itu datanya sangat cepat, sangat presisi, macamnya banyak. Kalau orang nggak jago programming, itu nggak ngejar nanti itu proses yang cepat gitu. Ya, jadi proses cepat, cycle time-nya itu cuma di bawah 200 Hz. Ya, jadi di bawah 5 mikrosecond dan keputusan 5 mikro ya. Diambil dari data yang kedua, berarti itu programnya lebih cepat lagi. Dan itulah yang dipelajari di S1 mekatronika. Jadi lebih kepada merancang. Jadi pengetahuan tentang merancang ya salah satunya yaitu perancangan elemen, kemudian gambar teknik, proses produksi, sensor, aktuator, programming dan lain-lain, apa semuanya yang terkait yang kita pelajari di kurikulum sudah lengkap sekali sebenarnya. Ya, jadi belajar selama 4 tahun tuh belajarnya bisa dibilang holistik ya, menyeluruh ya dari salah satu sistem cerdas ya.
belajar semua yang Itu bergerak, mungkin. softwarenya juga gitu. Ya. Nah, Ya. kemudian Lengkap Pak. Mungkin ya, saya tambahkan boleh Pak. sedikit ya. Jadi mempelajari itu kemudian kan saya mengerjakan apa setelah lulus kan? Nah, mau lulus mau ngapain? Ya, Betul. kita sudah ada profil lulusan. Hmm. Nah, kita sudah ada profil di industri macam-macam kan. Tapi juga kalau kita melihat secara umum, secara general, ini juga ada slide-nya lagi bisa dilihat ya. Memang kalau kita lihat kebanyakan begitu lulus mekatronika itu mereka dikenal sebagai mechatronic engineer. Dan ternyata Mechatronic bekerjanya juga di berbagai bidang. Kalau Anda lihat di sini pekerjaan juga di berbagai bidang gitu. Ini ada satu contoh survei gaji mechatronic engineer. Wah, Ya, gaji. di tahun 2020. Bisa diperbesar Pak. Ini sudah cukup besar di sini maksimal. Iya, itu jadi berapa Pak gajinya? Nanti Pak? bisa mungkin bisa Megatron. dilihat ya. Iya, nanti kita ada linknya di deskripsi. Megatron itu minimal itu sekitar 62 sampai 62 ribu US dollar per tahun. Wow. Tinggal kalikan aja 15 ribu atau sekian gitu ya. Itu Iya, untuk khusus kalau misalnya kita mechatronic engineer. Tapi sebenarnya kita juga bisa bekerja di berbagai bidang. Gitu. Ada yang akhirnya sebagai mechanical engineer-nya, ada yang khusus spesifikasi ke software engineer-nya, ke robot engineer-nya, control engineer-nya, electromagnetic engineer-nya, automation engineer-nya dan sebagainya. Ini bisa dilihat juga di sebelah kanan ya. Jadi job title lain, pekerjaan lain yang seringkali bisa dikerjakan juga oleh mereka itu cukup beragam. Jadi tidak harus spesifik, harus menangani khusus robotiknya, tidak. Bisa juga dia bekerja di aerospace, Iya. otomotif, farmasi. Alumni kita juga ada juga yang bekerja di perusahaan ini ya, industri gitu ya. Iya, di manufaktur Pak, di manufaktur. Manufaktur ya. Ya, betul. Di driver. Ini di industri kesehatan pun bisa gitu. Di healthcare contohnya. Oke, berarti Jadi banyak sekali ini ya. fleksibel ya lulusannya ya. Kalau Betul. mau lebih mekanikal Iya, ya kan? bisa, mau lebih software juga bisa, mau lebih ke elektronik juga bisa gitu. Ya. Tapi kata kuncinya tadi yang menarik dari Pak Bagus ya tentang merancang ya. Jadi bayangan Olsen tuh kayaknya perlu direvisi ya, bukan cuma colok dan nyolder ya, Ya. atau motong ya, tapi merancang gitu. Ya. Ya itu ya, Iya Pak. merancang. Oke. Iya ya. Nah Jauh kalau lebih kompleks Pak. lebih kompleks